Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tugas praktek budaya kerja berakhlak di lingkungan kerja. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Reza Sapona. Yang kedua, Ira Verwina. Yang ketiga, Katarina Novi. Berakhlak sendiri memiliki akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. ASN sebagai pelayan publik memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perilaku pelaksanaan pelayanan publik yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, padu pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi, serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan, tidak menyimpang dari prosedur. Nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Pertama, kriteria operasional berorientasi pelayanan. ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang tergantung dari nilai masing-masing. 2. Untuk mendetailkan kode etik tersebut, dapat dibentuk sebuah kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. 3. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai contoh kebanggaan. Panduan perilaku nilai berorientasi pelayanan. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh dari berorientasi pelayanan adalah Dinas Pendidikan melayani proses permintaan surat pindah untuk anak murid. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Ketiga, akuntabilitas kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. 5. Akuntabilitas stakeholder. Berikut merupakan salah satu contoh penerapan akuntabel individu dalam instansi, yaitu melakukan absen fingerprint dan datang tepat waktu pada saat bekerja. Kompeten. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Contoh nilai kompeten dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan mengikuti kegiatan Latsar CPNS. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,
karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi CPNS. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Budaya tempat kerja nyaman dan harmonis akan menghasilkan 1. Membuat tempat kerja yang berenergi, 2. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, 3. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Perilaku ASN yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis. 1. Toleransi, 2. Empati, 3. Keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis adalah salah satu contohnya dapat diwujudkan dengan memiliki sifat suka tolong-menolong ketika teman membutuhkan bantuan saat mengerjakan suatu tugas. Loyal. Loyal merupakan tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mengaktualisasikan panduan perilaku loyal diantaranya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilaku loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah dalam nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, dan kewajiban ASN. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara dalam nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, dan kewajiban ASN. Menjaga rahasia jabatan dan negara dalam nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, dan kewajiban ASN. Contoh dari perilaku loyal adalah mengikuti apel pagi yang rutin dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Batam. Adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetensi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Batasan pengertian adaptif. 1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. 2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. 3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 4. Mengubah sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. 6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah. Contoh nilai adaptif: dengan adanya pandemi COVID-19, kita diminta untuk melakukan penyesuaian diri dengan melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada, termasuk di lingkungan tempat kita bekerja. Salah satunya dengan menggunakan masker, mengecek suhu, dan mencuci tangan. Kolaboratif. Kolaborasi suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah, serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dilakukan. Indikator organisasi yang memiliki kolaboratif kultur. 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka.
4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong dan secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan melakukan rapat koordinasi dengan PKK, Pikori, dan Bunda PAUD. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.